Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau bersihin jendela dapur ini ya Bunda. Kacanya sudah mulai kotor karena kecipratan minyak goreng ya Bunda. Jadi ini mau saya bersihin, saya lap-lap aja. Ini piring-piring yang sudah kering ya, sudah saya cuci tadi habis sahur. Ini sudah kering, jadi saya mau masukin ke tempat penyimpanan yang lebih tertutup ya. Nah, sambil saya bersih-bersih kaca sama ini mau nyikatin sedikit lantai yang di bawah ini licin Bunda, sedikit licin, jadi saya mau sikatin ya Bunda. Saya mau sharing sedikit Bunda tentang budgeting, kenapa sih selalu gagal ya. Banyak orang ini sering sekali mengalaminya ya Bunda. Sudah di budgeting ternyata tetap pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukan gitu ya Bunda. Jadi kadang anggaran itu dapat gagal karena berbagai alasan ya Bunda, seperti mungkin pendapatan yang tidak mencukupi atau pengeluaran yang tidak terkontrol ya, dan kurangnya perencanaan yang lebih matang Bunda. Nah, banyak alasan yang membuat perencanaan anggaran kita ini gagal ya Bunda. Yang pertama itu pasti pendapatannya itu lebih kecil dari pengeluarannya ya Bunda. Kadang kita pendapatannya sedikit gitu, tapi pengeluarannya itu lebih banyak. Jadi untuk mengatasinya ya kita harus cari pendapatan atau pemasukan sampingan ya Bunda, agar mencukupi pengeluaran yang kita butuhkan ya Bunda. Kemudian tidak jujur dengan pengeluaran yang tidak perlu. Nah, kita ini harus jujur Bunda untuk pengeluaran yang tidak perlu, seperti membeli mungkin kayak perabotan gitu ya, untuk membeli hal-hal yang nggak penting sekali gitu Bunda, untuk membeli pakaian gitu. Kadang kan kita mungkin kalau pas momen kayak gini ya, lebaran, puasa gitu, beli bajunya itu lebih dari satu, padahal itu kan nggak perlu ya Bunda, hanya cukup satu saja gitu. Kita jadi bisa lebih menghemat ya. Kemudian yang ketiga itu tidak memperhitungkan biaya sebenarnya Bunda. Kadang biaya-biaya yang kita tidak ketahui, seperti biaya listrik, biaya air gitu kan, kita tidak tahu ya pengeluarannya setiap bulannya berapa. Nah, kadang kita itu tidak bisa menganggarkannya. Kita anggarkan misalnya satu bulan listrik 100.000, ternyata listriknya 200.000. Nah, jadinya kan gagal ya Bunda dalam anggaran tersebut ya. Kemudian sasaran yang tidak jelas Bunda. Nah, kita ini mau nganggarin apa aja sih gitu. Misalnya nih ada anggaran jalan-jalan ya, itu kan kadang itu sasarannya tidak jelas ya Bunda. Kita mau jalan-jalannya kemana, tapi perginya kemana gitu Bunda ya. Tadinya mau misalnya mau jalan-jalannya ke taman aja gitu ya, ternyata kita perginya ke mall. Akhirnya kan uangnya buat belanja lagi, jadi sasaran yang tidak jelas gitu Bunda. Kita harus punya sasaran yang jelas nih, anggarannya untuk apa aja, budgetnya berapa aja, jangan terlalu Bunda berlebihan dan terlalu sedikit gitu, yang realistis saja ya Bunda. Terus harapan yang tidak realistis Bunda, kadang manusia itu memang hanya berencana saja ya, tapi semuanya itu ya tergantung niatnya kita ya. Kita mau hidup hemat atau mau hidup boros gitu. Jadi kalau kita memang mau hidup hemat ya kita harus realistis saja ya Bunda. Makannya sederhana, berpakaian sederhana, jajan pun jangan berlebihan, makan di luar pun jangan setiap hari. Yang realistis saja sesuai dengan kemampuan kita. Nah, terus yang terakhir itu kurangnya kerjasama dalam keluarga. Nah, ini nih Bunda, kadang-kadang nih ya kita sudah hemat, suami kita boros, anak kita juga gitu, udah dimasakin minta makan di luar gitu ya Bunda. Nah, jadi ini
harus kerjasama ya Bunda. Jangan sampai kitanya sudah mengatur keuangan tapi keluarga nggak bisa mendukung gitu Bunda. Akhirnya yang ada anggaran kita atau budgeting kita setiap bulannya gagal terus Bunda. Tidak semakin membaik tapi malah semakin buruk gitu ya, semakin nggak terkontrol. Nah, gimana nih caranya, solusinya agar kita itu tidak gagal dalam membuat anggaran? Yang pertama itu cari lorong boros kita. Kita ini boros di mana gitu Bunda. Kita coba lihat ya, kita catat semua pengeluaran kita. Nah, kita nanti tahu nih lorong boros kita itu ada di mana. Nah, kita harus perbaiki di situ ya Bunda. Terus prioritaskan kebutuhan daripada keinginan Bunda. Jadi kita harus prioritaskan kebutuhan kita dulu nih. Kebutuhan yang paling utama adalah pangan, sandang, dan papan ya Bunda. Itu yang paling penting ya. Kalau kita memprioritaskan yang lainnya ya Bunda, seperti fashion dan lain sebagainya, itu yang ada kita malahan pusing sendiri ya. Buat makan malah nggak ada. Setiap harinya itu cuma buat fashion ya Bunda. Padahal baju itu selalu tiap tahun ganti ya, nggak tiap tahun malah tiap bulan ganti model lagi. Kalau kita ngikutin gaya anak sekarang ya sudah, kita habis ya Bunda. Belilah ya sesuai dengan kemampuan kita ya Bunda. Kemudian batasi pengeluaran mingguan kita Bunda. Kita harus tahu nih pengeluaran mingguan kita ini apa aja yang harus kita batasi. Jangan sampai melebihi anggaran yang sudah ditetapkan ya Bunda. Nanti jadi kita lebih berhemat dan anggaran pun akan aman gitu. Kemudian sisihkan sebagian uang untuk ditabung. Nah, setiap bulannya kita sisihkan ditabung ya Bunda. Walaupun itu sedikit ya, misalnya cuma bisa nabung 50.000 aja, nggak apa-apa Bunda. Cuma bisa nabung 10.000 saja nggak apa-apa, yang penting konsisten Bunda. Dan kalau kita targetnya mungkin 1 tahun ya sudah, kita buka 1 tahun, nanti kita masukkan ke bank lagi, terus kayak gitu ya Bunda, seterusnya sampai terkumpul dengan banyak gitu ya Bunda. Nah, itu beberapa cara untuk kita agar tidak gagal membuat anggaran ya Bunda. Jangan pernah merasa pesimis ya Bunda, karena setiap membuat anggaran bulanan selalu gagal terus nih. Gimana ya, saya kok nggak bisa menganggarkan pengeluaran setiap bulannya atau setiap minggunya ya. Nggak apa-apa Bunda, namanya juga belajar. Saya dulu seperti itu ya, setiap buat anggaran mesti banyak minusnya gitu ya, tapi ya kita berusaha perbaiki lagi sampai kita benar-benar sudah berhasil buat anggaran setiap bulannya ya Bunda. Jadi seperti itu ya Bunda. Banyak sekali yang gagal gitu dalam membuat anggaran setiap bulannya atau setiap tahunnya. Jadi perbaiki lagi ya Bunda. Kita harus tahu nih mana lorong boros kita setiap bulan. Kita harus cek ya Bunda, biar kita itu bisa mencapai finansial yang baik ya Bunda. Terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga terinspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.